Mirza. Siapa Mirza? Siapa Mirza ini? Siapa Jihan? Siapa Jihan? Oke. Yang pertama Mirza lah ya. Kalau Jihan nanti kita bahas mungkin di lain waktu. Kalau Mirza ini kan bisa dibilang orang yang bergelimang dengan kemewahan. Semua orang tahu siapa orang tuanya Mirza kan. Semua orang tahu. Raja kontraktor di Lampung. Tidak ada. Pokoknya dia nomor wahid. Tidak ada duanya. Nomor satu, Faisal Jausal. Bukan hanya kontraktor, bahkan di bisnis-bisnis lain, Faisal ini juga menguasai di situ. Artinya apa? Mirza Jihan ini anak sultan lah kalau bisa dikatakan gitu ya. Sebagai buktinya apa? Calon lain untuk mendapatkan satu perahu pun itu sangat besar, bukan hanya upaya-upaya politik, tapi kan yang nomor satu, berapa sih uang maharnya? Cisnya berapa? Apakah percaya ada partai yang betul-betul 100% tanpa uang mahar? Sementara kalau kita ingat waktu kampanye Prabowo 2019 ya, dia bilang kalau ada orang yang mau maju sebagai calon kepala daerah, sebagai gubernur, bupati, atau wali kota, saya tidak tanya jabatanmu apa, gelarmu apa, latar belakangmu apa. Yang nomor satu, berapa duitmu? Kan udah jelas. Itu 2019 ya? 2019. Tapi mungkin 2024 sudah diganti mungkin. Udah berubah. Ya, budaya politik itu kan nggak secepat itu bisa berubah. Ketika kampanye, itu kan pasti urutannya kan visi, misi, program kerja, di bawahnya kegiatan atau proyek. Yang jadi persoalan kita itu kan baik di Pemda, di DPRD, orientasinya bukan orientasi program, orientasinya proyek kegiatan. Nah inilah yang membuat bias program itu kadang-kadang belum tentu terwujud karena orientasinya proyek. Yang penting saya udah ngerjakan proyek ini untuk mewujudkan program ini. Nggak tahu di bawah sini proyeknya ada hancur-hancuran. Kenapa hancur-hancuran? Ya banyak potongan sana sini, pajak sana sini. Salam suar, saudara. Hiruk pikuk politik sudah selesai. Pemilihan presiden, DPRD, DPR sudah selesai, sudah terpilih semua, tinggal bekerja. Saya Sabam Sinaga bersama Mas Oyos Saroso, Mas Widodo, wartawan-wartawan senior akan membahas politik kita, terutama Lampung. Lampung begitu banyak persoalan. Sudah terpilih gubernur dengan 82% terpilih. Rahmat Mirjani Jausal sebagai gubernur bersama pasangannya Jihan Nurlela. Pertanyaannya, apakah dua anak muda ini bisa? Mirza, Jihan bisa apa? Itu pertanyaan utamanya. Mas Oyos, jawab. Bisa apa dua anak muda ini? Ya kalau pertanyaan formal begitu, saya yakin jawaban saya adalah pasti bisa banyak. Dan bisa bangun Lampung. Apa bisa? Nah itulah persoalannya. Pertama yang bisa dulu deh. Oke lah, bisa ya. Bisa dimulai dari modal ya. Modal dua orang muda itu sangat kuat menurut saya. Pertama, mereka bisa memborong partai. Bayangkan berapa banyak partai yang mendukung dia. 7 partai pengusung tambah 5 yang mendukung dia. Berarti 12 partai. 12 partai. Sebagian besar partai. Kecuali PDIP. Ya, artinya hanya PDIP kan yang tidak bisa mereka kuasai. Untuk bisa maju dengan sekian banyak partai itu kan tentu saja tidak dengan modal kosong toh, tidak dengan cek kosong. Pasti ada sesuatu dong, gitu loh. Dukungan politik dan dibalik itu kan kita sudah tahu lah ada logistik di sana. Artinya logistiknya sudah kuat. Performanya dia tentu juga kuat juga. Itu satu. Yang kedua, pengalaman. Dari sisi pengalaman setidaknya ya Rahmat Mirjani Jausal ini punya pengalaman di bidang membangun perekonomian.
pengusaha. Sebagai pengusaha bisa dikatakan dalam tanda petik lah, pengusaha sukses di Lampung lah, salah satunya anak muda. Sukses tanda petik gitu ya? Ya, suksesnya real sepertinya, real. Dan di belakang Mirza ini kan juga bisa dikatakan dalam tanda petik kalau ini ya, taipan yang kuat di Lampung. Bang atau bapak atau kiai Faisal Josa. Oh, ayahandanya. Yang kedua, Jihan. Jihan bisa dikatakan muda, sangat belia. Tapi dia punya pengalaman sebagai anggota DPD selama 5 tahun. Dewan Perwakilan Daerah. Selama 5 tahun artinya dia sudah bekerja dong. Nah, tapi juga ada pertanyaan. Yeah. Nah, apa yang dilakukan oleh Jihan selama 5 tahun itu? Nah, itulah menjadi PR kita bersama untuk mungkin mengorek atau membedahnya. Tapi kalau pertanyaan adalah, apa bisa? Ya saya yakin bisa. Seperti apa keyakinannya Mas Oyos? Ya kalau keyakinan itu kan ada parameternya dong. Ya parameternya tadi nanti akan kelihatan kalau mereka sudah action. Kan mereka belum action. Itu. Nah persoalannya adalah dukungan politik. Kita mari melihat ke belakang dulu. Di tingkat gubernur boleh, sebelumnya Rinal, sebelumnya Ridho Fikardo, yang waktu itu partai penguasa nasional itu Demokrat, presidennya Pak SBY, Ridho Fikardo itu gubernur, dan juga ketua Demokrat didukung penuh lah. Ya. Belum lagi dukungan intelektualitas ya, intelektualitas beliau dia sekolah sampai ke luar negeri, oke. Dan sebagainya belum begitu. Tapi Lampung tidak ada apa-apa tuh. Kalau melihat dari situ, Mas. Ya, tapi kan juga kalau kita tarik sebelumnya juga tidak ada apa-apa juga toh. Ya ada sih, tapi ya tidak spektakuler lah. Nah, tapi berkaca dari Ridho tadi, Ridho juga dulu ketika awal menjadi gubernur kan kita anggap anak muda itu bisa apa kan. Ridho bahkan tidak kita kenal sama sekali kan, tiba-tiba dia menjadi calon gubernur dan jadi gubernur kan itu. Tapi sebetulnya pertanyaan yang lebih penting menurut saya adalah, apakah Mirza Jihan itu bisa menyelesaikan problem besar yang ada di Lampung. Nah, pertanyaan kita itu adalah, apa sih sebenarnya problem besar kita di Lampung ini sekarang ini? Nah, sebelum sampai ke situ, Mas Widodo nih, kelihatannya arah-arahnya melihat ini gimana? Bisa nggak itu anak muda berdua ini? Bisa apa? Apa bisa? Kalau pertanyaannya Mirza Jihan bisa apa? Itu jawabannya cuma satu awalnya. Itu bisa mengkooptasi DPRD. Caranya? Lah, partai pengusung dia 7 partai loh. Kooptasi itu bisa dalam arti membungkam, bisa dalam arti ya cai-bocai aja kita misalnya. Misalnya ini kan dalam hubungannya dengan politik anggaran, terus legislasi dan pengawasan. Menggolkan program gitu ya. Semua program selesai di DPRD. Oke, saya susun ini, bikin rencana ini, oke, oleh DPRD disetujui begitu saja. Dan itu modal sebetulnya. Walaupun untuk rakyat itu belum tentu bagus. Kenapa? Seharusnya memang DPRD itu fungsinya adalah check and balances. Ya. Ketika ini sudah tidak ada kekuatan penyeimbang lagi, mau apa dia? Dia mau lakukan A, oke. Dia mau lakukan B, oke. Ini juga yang harus hati-hati. Makanya modal pertama adalah bisa mengkooptasi parlemen. Itu juga bisa dipandang sebagai hal yang negatif untuk masyarakat. Berbahaya. Nyaris tidak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan semua rencana di DPRD. Hanya satu toh kemarin yang PDIP katakan PDIP lah. Perjuangan. Nah, sementara kursi PDIP cuma berapa di situ? Dan itulah model pertama itu. Bisanya apa? Adalah mengkooptasi parlemen. Dan ini potensi ini sangat besar, potensi mengkooptasi ini. Karena memang hampir semua penguasa pengennya sih semua kekuatan-kekuatan penyeimbang itu kalau bisa dihabisi supaya mereka bebas untuk melaksanakan rencananya, rencana apa, rencana
A, rencana B, dan itu belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Kira-kira begitu. Berarti seperti dua sisi mata pisau ini. Kekuatan itu sekaligus ancaman. Tinggal bagaimana dia menggunakan itu. Nah sekarang problem Lampung itu banyak sekali. Ya kita coba melihat. Saya juga coba cari-cari data. Di tengah defisit anggaran. Kan defisit anggaran tuh. Sementara program pembangunan di Lampung itu banyak sekali. Ya. Problemnya lebih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang saya ingatkan. Gubernur kan bukan pemilik wilayah. Hanya sebagai konduktor lah, mengorkestrasi. Yang punya daerah, ya punya rakyat, sebetulnya hanya bupati, kabupaten, kota, dan sebagainya. Ya kan? Nah, bagaimana dua anak muda ini bisa mengorkestrasi? Kira-kira Mas Oyos melihat ini, bisa atau mampu? Saya masih ragu-ragu, Mas. Karena tidak ada prestasi yang cukup spektakuler dari dua anak muda ini. Kalau saya melihat dari segi pendidikannya, yang ideal ya, wakil gubernurnya oke, seorang dokter. Bagi saya dokter itu punya kemampuan luar biasa. Kenapa? Sejak dia semester 1 sampai dia tamat, ya, seorang dokter itu pasti punya ketelitian, ketekunan. Seorang dokter kan mendiagnosa penyakit. Kalau salah diagnosa, ya terapinya bagaimana? Nah, jadi betul-betul penyakit itu harus didiagnosa, baru terapinya benar-benar. Nah, kalau itu digunakan untuk pemerintahan, semua program pembangunan, program apapun di Lampung yang tujuannya untuk memajukan atau untuk yang dibutuhkan masyarakat, lalu ketahuan di sini penyakitnya, di sini boroknya, di sini dan sebagainya, maka solusinya ini dengan ilmu kedokteran tadi, saya kira maju. Persoalannya, apakah si Jihan ini punya kemampuan dan bisa melakukan itu? Ini harapan tadi ada. Lalu apakah dia mau melakukan itu? Yang kedua, gubernurnya dengan latar belakang pendidikan, oke lah S1 teknik ya. Dia kemudian juga pengusaha, dia organisatoris juga, kadin dan sebagainya ya. Sebagai pengusaha saya punya catatan khusus. Saya ingat dulu saya pernah wawancara Pak Yusuf Kalla. Bagaimana Pak Yusuf Kalla melihat potensi besar dari saudagar Bugis. Saudagar kan pengusaha. Banyak akalnya, panjang akalnya, Mas. Saya bukan ngakal-ngakalin, artinya mengibulin. Akalnya itu panjang digunakan yang positif. Jadi kalau kekurangan anggaran atau defisit anggaran tadi, dia punya akal. Ya. Jadi anggaran yang kurang bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan besar. Itu nggak bisa dijadikan member. Masih ada cara lain. Saya harapkan itu dari seorang Mirja, punya itu akalnya yang panjang tadi untuk menyelesaikan persoalan di Lampung. Mas Oyos dan Mas Widodo yang puluhan tahun jadi wartawan di sini untuk tahulah sebenarnya persoalan-persoalan apa yang paling penting diselesaikan atau yang dibutuhkan masyarakat untuk diselesaikan oleh dua orang ini. Ya banyak ya yang harus diselesaikan itu banyak ya. Pertama soal IPM kita yang rendah, indeks pembangunan manusia kita yang rendah. Terendah kedua atau terendah paling rendah di Sumatera ya? Masuk kategori terendah lah di paling rendah 10. Paling rendah di Sumatera. Dari 10 provinsi ya, paling rendah. Karena IPM itu, indeks pembangunan manusia itu diakui sebagai salah satu parameter apakah sebuah daerah itu sejahtera atau maju atau tidak. Gitu loh. Itu terus yang paling real di depan mata kita misalkan soal infrastruktur, soal pendidikan, soal pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka kita juga lumayan tinggi di Sumatera ini. Nah, terus kemudian kaitannya dengan kekuatan taktik atau akal untuk ini anggaran itu juga justru itu menurut saya justru menjadi pertanyaan besar yang menjadi kelemahan Mirza Mirzani. Kenapa saya katakan sebuah kelemahan? Karena saya melihat sejak awal dia mendeklarasikan untuk maju, kemudian berkampanye, itu saya tidak mendapatkan gambaran apa sih yang akan dilakukan oleh Mirza Jihan ketika nanti menjadi pemimpin di Lampung. Belum kan kita justru mendengar keluhan atau semacam pesimisme bahwa anggaran kita defisit nih. Oh, udah langsung ke sana ya? Ya sudah ke sana kan. Ya karena dia tahu memang faktanya memang defisit anggaran kan pemerintah kita, dan yang dijual dalam tanda petik adalah
kedekatan Mirza dengan Prabowo. Sebagai presiden. Ya, sebagai presiden, saya memang ditugaskan oleh Prabowo untuk membangun Lampung, untuk menjadi gubernur Lampung. Dengan kedekatan itu, Rahmat Mirzani seolah-olah sudah punya tiket tuh untuk bisa memajukan Lampung. Itu waktu kampanye ya? Ya, itu sering diucapkan lah. Kita bisa googling atau bisa browsing lagi pernyataan atau apa istilahnya Statement keyakinan atau statement Rahmat Mirzani tentang itu. Dan itu menurut saya menjadi apa ya, menjadi bumerang bagi dia. Kenapa bumerang ya? Ya kalau begitu apa dong ide genuine dia untuk memajukan Lampung, untuk mengatasi minimnya anggaran itu. Kalau soal kedekatan ya kita kan tahu, misalkan ada sudah ada contoh kan, misalkan kemarin misalkan ketika Solo dipimpin oleh Gibran misalkan kan, kita tahu karena Gibran anak presiden maka banyak pembangunan di Solo kan, artinya lobby-lobby semacam itu kan. Nah, itu kan menurut saya kurang menarik lah untuk menjadi bahan kampanye atau menjadi andalan untuk bisa bangun Lampung. Tapi sebentar Mas, saya potong sedikit. Ini yang salah itu siapa ya? Presiden dengan gubernur memang harus dekat. Loh, gubernur itu kan perpanjangan tangan pusat. Beda dengan presiden ke bupati, wali kota. Benar nggak? Ya. Jadi, saya kira nggak ada yang salah di sana. Yang salah itu yang mengira kalau udah dekat dengan presiden lalu gampang. Tapi karena memang fakta di lapangan ya seperti itu. Barangkali karena seperti itu kan. Karena sudah contoh terang benderang lah. Ketika sebelum Jokowi dan sebelum Gibran lah. Gibran kan kebetulan wali kota Solo, presidennya adalah orang tuanya, ayahnya. Itu kan dengan sangat mudah, oke lah dana tidak dari pusat. Bisa dari pihak lain. Tapi kan pihak lain mau menyumbang investasi di Solo misalkan kan karena ada faktor X. Faktor X itu siapa? Ya faktor bapaknya lah. Demikian juga para menteri. Bisa dibayangkan menteri bisa sowan ke wali kota kan luar biasa. Nah, mungkin pikiran-pikiran semacam itulah menjadi dasar dari Rahmat Mirzani itu untuk meyakinkan dirinya dan menjadikan masyarakat Lampung akhirnya dia terpilih. Dia dengan gubernur, dengan Prabowo itu akan menjadi salah satu tiket atau kunci bahwa dia bisa dalam tanda mungkin ya, istilah kasarnya bisa menarik dana pusat lah. Seperti itu. Untuk digelotorin ke sini. Untuk digelotorin ke Lampung, untuk bisa membangun Lampung, bisa menutupi defisit seperti itu. Kira-kira seperti itulah kalau saya menangkap atau saya menafsirkan dari ucapan yang disampaikan atau statement dari Rahmat Mirzani. Seolah-olah nanti kalau dia jadi gubernur, maka program pembangunan ini akan jor-joran di Lampung dari yang terpenting kalau menurut saya adalah yaitu menjawab problem besar Lampung. Ya, itu baru soal IPM ya? Ya, soal IPM. Gimana soal itu, Mas Wid? Kalau kedekatan gubernur dengan pemerintah pusat itu kan ya betul masuk akal juga bahwa ya memang harus dekat. Dan mungkin juga ini dijadikan salah satu materi kampanye juga ya oleh Mirza Jihan ini. Pokoknya karena saya dari Gerindra, presidennya Gerindra, semua akan mudah. Padahal juga prakteknya ya nggak seperti itu, walaupun di beberapa daerah ada juga seperti itu. Tapi saya juga lebih tertarik dulu kalau kita kembali ke tema awal, Mirza Jihan bisa apa? Ya bisa dorong dana dari pusat. Saya tertarik kepada sosoknya dulu. Oke, nggak apa-apa. Sosok Mirza. Siapa Mirza? Siapa Mirza ini? Siapa Jihan? Siapa Jihan? Oke. Yang pertama Mirza lah ya. Kalau Jihan nanti kita bahas mungkin di lain waktu. Kalau Mirza ini kan bisa dibilang orang yang bergelimang dengan kemewahan. Semua orang tahu siapa orang tuanya Mirza kan. Semua orang tahu raja kontraktor di Lampung. Tidak ada. Pokoknya dia nomor wahid. Tidak ada duanya. Nomor satu Faisal Syausal. Bukan hanya kontraktor, bahkan di bisnis-bisnis lain, Faisal ini juga menguasai di situ. Artinya apa? Mirza Jihan ini anak sultan lah kalau bisa dikatakan gitu ya. Sebagai buktinya apa? Calon lain untuk mendapatkan satu perahu pun itu sangat besar, bukan hanya
bukan hanya upaya-upaya politik, tapi kan yang nomor satu, berapa sih uang maharnya? Cisnya berapa? Apakah percaya ada partai yang betul-betul 100% tanpa uang mahar? Sementara kalau kita ingat waktu kampanye Prabowo 2019 ya, dia bilang kalau ada orang yang mau maju sebagai calon kepala daerah, sebagai gubernur, bupati, atau wali kota, saya tidak tanya jabatanmu apa, gelarmu apa, Latar belakangmu latar siapa? belakangmu apa. Yang nomor satu, berapa duitmu? Kan udah jelas. Itu 2019 ya. 2019 Tapi itu. mungkin 2024 sudah diganti mungkin. Udah berubah. Ya, budaya politik itu kan nggak secepat itu bisa berubah. Apakah benar-benar tanpa uang mahar? Nah, dari situ bayangkan kalau untuk satu partai aja misal itu sampai ada 1 triliun misalnya itu 7 partai, ya tergantung ini ya kan, tergantung, yang penting dia udah kira-kira thresholdnya udah cukup, yang lain baru bisa dibayar secukupnya aja. Ibaratnya uang beli kerbau beda lah dengan beli kambing, beli ayam, sama beli telur ayam gitu ya. Yang penting kapal ini berangkat dulu, kan itu sebagai bukti bahwa Mirza ini punya kekuatan finansial yang luar biasa. Oke. Betul, dan sekarang kalau kita benturkan si anak sultan ini, Mirza kan anak sultan, apakah ke depan ini tantangan bagi Mirza, apakah dia bisa mendengar jerit rakyat kecil, para petani yang kesulitan nyari pupuk, petani kesulitan nyari obat, kebanjiran, jalan rusak, apakah mereka si Mirza Jalan Jihad ini bisa respon terhadap fakta-fakta seperti itu? Itulah tantangan. Artinya ke depan juga harus turun ke bawah, walaupun ya nggak harus masuk gorong-gorong juga. Kayak bapak satu itu. Tapi harus rajin lah turun ke bawah. Musrenbang itu perlu. Kan Mulai dari desa loh. penyusunan anggaran itu kan dari desa, mulai dari desa, kecamatan. Tapi jangan lantas percaya betul Musrenbang, harus dicek juga. Harus cek langsung. Berbasis kebutuhan pada rakyat. Berbasis kebutuhan rakyat. Itulah tantangan ke depan. Nah, kembali soal problem. Dan problem ini kan kita lupa. Gubernur ini kan sebenarnya hanya mengorkestrasi. Dan merata di seluruh Indonesia, itu APBD, anggaran itu 70% itu adalah untuk pegawai lah dan kebutuhannya. Hanya 30% yang digunakan untuk anggaran yang lain. Ya rutin lah istilahnya. Ya? Ya rutin. Ya, rutin lah. Rutin. Sementara problem itu banyak sekali. Dan problem itu di masing-masing kabupaten kota. Kan wilayah ini punya kabupaten kota. Satu contoh saja. Jalan. Itu bukan jalan kabupaten, itu jalan provinsi. Itu jalan negara. Siapapun tahu ini hanya status doang, jalan negara, kayak jalan provinsi, kayak jalan kabupaten, kayak jalan desa. Tapi ini masih dalam Indonesia kok. Yang jalan di situ, naik motor, naik sepeda, atau naik andong, itu nggak memikirkan. Pokoknya jalan aja, geladak geluduk. Ini, oh ini jalan negara toh, enggak. Mereka bayar pajak, bayar ini, taunya. Ini harus disadari bahwa mengurusin jalan itu bukan karena persoalan jalan provinsi atau jalan kabupaten. Rakyat nggak tanya itu. Bisa nggak beres ini? Tugas gubernur inilah mengorkestrasi ini. Belum lagi soal-soal yang lain. Nah ini loh, tugas sebagai konduktor, ibarat orkestra, dia sebagai konduktornya itu kira-kira bisa nggak ini berdua ini? Saya kok masih belum, kalau melihat dari pengalaman ya, bukan saya tidak percaya anak muda, saya ingat betul apa kata Bung Karno, berikan saya 10 anak muda, saya akan dunia. Iya kan? Anak muda, jadi anak muda bukan hanya urusan usia mas. Ingat, katakanlah yang sering disampaikan oleh Anies Baswedan, entah dari mana dia kutip itu,
Anak muda itu karena punya visi ke depan, pemikirannya ke depan. Kalau mengikuti masa lalu masih ke belakang, ke belakang, ke belakang. Kita nggak punya anggaran loh. Kita begini loh. Ya tetap tua aja. Itu yang saya coba menelisik, membongkar ada di dua orang ini, Mirja dan Jihan ini. Ya. Nah, problem kita sekarang ini adalah kepemimpinan, keteladanan, leadership. Kalau dari segi organisasi, katakanlah di tingkat Kadin di Lampung. Kalau melihat tadi itu Mas Widodo bilang, ayahnya bahasa Lampung, sekelek ya, keluarga dekat, ya bisa lah di Lampung ini. Tapi nasional cukup kuat nggak jika bersaing? Sementara kondisi sekarang itu, Lampung itu tidak bisa lagi dikatakan Lampung tok. Sumatera Utara nggak bisa tok. Udah global, Mas. Saya jual jagung sekarang itu dengan online yang bisa dipesan dari Rusia sono. Ini bukan lagi urusan lokal minded, jauhkan itu. Nah, kalau ada tadi pemikiran, dia kan dekat dengan pusat, anggaran bisa begini. Janganlah melihat, saya ingat, jangan melihat Lampung itu dengan kacamata Jakarta. Kebutuhan Jakarta dengan kebutuhan Lampung ini beda. Saya punya kerinduan sebenarnya. Kapan sih Lampung ini viralnya itu bukan yang jelek-jelek loh, Mas. Jalan bergelombang lah, yang begal lah, yang ini, yang bagus-bagus. Maka punya harapan saya sebenarnya ke depan itu. Lampung ini punya brand sendiri, ada benchmark yang sangat membanggakan. Mulai dari mana itu, Mas, kira-kira agar bisa tercipta seperti itu? Waduh, itu pertanyaan sulit ya. Pertanyaan ini mestinya diajukan 20 tahun yang lalu. Tapi ini konteks bukan pengamat loh, kita wartawan. Ya, pertanyaan ini sebenarnya Lampung itu akan seperti apa, akan dibawa kemana, sebenarnya mestinya diajukan untuk kita bedah 20 tahun yang lalu. Tapi ya, kalau saya sih ada optimisme ya, karena kita belum bisa menilai apakah dia mampu atau tidak sebelum dia bekerja, mereka bekerja. Yang paling real kan misalkan banjir kemarin, ya setidaknya kita lihatlah, Mirza kan juga turun ke lapangan juga toh, juga membantu korban banjir, setidaknya sederhana seperti itu ya, Natura. seperti itu. Tapi saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Wid tadi, soal Mas Wid malah agak satir ya, bahkan agak seronok kalau orang Malaysia menyatakan anak sultan itu. Anak sultan artinya Mirza ini tidak punya pengalaman sebagai orang susah. Tapi itu menurut saya bukan alasan dia tidak bisa. Yang penting dia punya leadership, dia punya gaya kepemimpinan yang berbeda, yang akhirnya bisa mengorkestrasi dan meyakinkan para bupati dan wali kota untuk dia komandani seperti itu. Nah, itu kan selama ini yang tidak terjadi atau yang tidak tampak di setidaknya 2 gubernur sebelumnya. Saya tarik 2 gubernur sebelumnya karena apa? Karena saya melihat titik itu ya, titik agak lemah itu dimulai dari zaman Ridho dan zaman Arina. Ridho Picardo dan Arina Junaidi. Ketika Sarudin menurut saya masih agak oke lah ya, meskipun bupati juga nggak takut-takut amat lah sama gubernur, karena toh juga mereka bukan bawahannya toh. Terkait dengan yang diungkapkan oleh Bang Ucok tadi, Bang Sabam, fungsi atau peran gubernur kan hanya sebagai komandan atau sebagai konduktor ya, sebagai dirijen saja. Itu betul. Dan kalau terkait dengan pembangunan jalan di daerah-daerah, memang kan kalau jalan sudah ada klasifikasi yang jelas kan. Ini jalan kota, ini jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Tapi itu sebetulnya juga bisa di-manage atau bisa dikomandani, misalkan kalau ada jalan rusak di Waikanan. Itu yang kena getahnya bukan hanya Bupati Waikanan yang dianggap tidak bekerja, tapi juga gubernur juga. Seperti itu. Jadi kalau jalan Waikanan rusak dan ada keluhan, tidak ada salahnya misalkan panggillah misalkan Bupati Waikanan. Atau ada rapat khusus membahas soal jalan di daerah-daerah. Panggillah itu seluruh bupati dan wali kota. Jalan rusak itu tidak hanya ada di pelosok loh. Di Bandar Lampung pun jalan rusak terjadi, ada. Di metro juga seperti itu. Tapi kalau koordinasi atau peran sebagai nahkoda atau dirijen itu tidak ada, leadership itu tidak ada, ya sudah. Akhirnya anak muda ya akan dipahami sebagai anak muda. Bukan anak muda, orang muda yang punya potensi yang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita kan pengennya gubernur siapapun itu, tua atau muda,
itu menjadi pemimpin Lampung yang membanggakan. Itu. Dan saya berharap besar dengan Mirza Jihan ini. Punya keberanian lah Punya menerobos keberanian itu. pakem-pakem yang tidak Seperti itu. membangun Dan itu satu gitu ya. lagi, jualannya jangan Prabowo deh. Jualannya adalah kemampuan dia. Iya. Dan Lampungnya. Ya iya, seperti itu. Nah, kita coba mengerucut sedikit ya. Ya, biar lebih fokus. Ini ada 3 misi 2 anak muda ini, Mirza Jihan ini. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan SDM yang unggul dan produktif. Unggul aja nggak bagus memang, harus produktif. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah ini, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari ekonomi dulu deh, yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Apa ini maksudnya ini? Ekonomi yang inklusif itu artinya kan yang umum ya, bukan yang eksklusif. Hanya punya segelintir orang. Hanya segelintir Terbuka orang. lah artinya. Terbuka. Ya. Jadi kalau bicara tentang ekonomi ya harus kembali ke keunggulan komparatif Lampung ini apa sih? Yes. Oke. Yang pertama jelas sektor pertanian dan perkebunan. Itu aja diperbaiki dulu. Belum lama kan ada geger petani singkong demo. Sampai sekarang belum selesai tuh. Petani singkong demo karena harga singkong jatuh, mereka menuntut supaya perusahaan menutup pabrik. Ketika perusahaan betul-betul pabrik itu ditutup, petani juga kesulitan. Nah, kan menjadi buah simalakama, jadi tape semua itu singkong itu. Demikian juga untuk misalnya karet, kemudian kopi, sawit, dan itu semua harus ditunjang oleh sarana produksi. Pertama sarana produksi, oke. Sarana produksi pertanian yang cukup, dan kebetulan Prabowo kan janji akan mengantarkan pupuk langsung ke petani. Oh janji? Iya, itu janji kampanye. Pupuk itu tidak lewat distribusi yang ruwet-ruwet. Pupuk itu langsung diantarkan ke petani, dan semoga ini berhasil ya di Lampung. Pupuk itu bisa langsung diantarkan ke petani, karena tanpa pupuk bisa dikatakan udah nggak bakal jadilah itu kebun karet, mau kebun apa, sawit, mau tanaman hortikultura. Tanpa pupuk, no, tidak bakal jadi. Itu yang saprodi, bibit, segala macam. Jadi persoalan pupuk misalnya. Pupuk kan sering ya tersendat-sendat. Tuh. Kedua tentang infrastruktur. Bagaimana sih jalan akses masuk dari sentra-sentra pertanian ke pasar. Itu harus diperbaiki. Seperti disampaikan Mas Oyes tadi, hampir di semua Lampung ya Mas, itu semua jalan hampir semua bermasalah. Baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Juga jalan yang menuju sentra pertanian, itu hampir semua bermasalah. Itu aja perbaiki dulu. Barangkali dengan cara seperti itu akan menumbuhkan, jika ini bisa diselesaikan, itu setidaknya akan menyelesaikan 50% dari persoalan perekonomian Lampung. Karena kan awalnya memang dari situ. Jadi tetap kembali kepada keunggulan komparatif Lampung, yaitu bidang pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Dan selain itu satu lagi, kita ini kan bahan baku kita ini kan cuman dijual begitu saja. Misalnya petani hanya bisa jual, petani singkong itu hanya bisa jual singkongnya aja. Gimana sih petani bisa ke depan? Terus jangan seperti itu. Misalnya bisa ngolah singkong sendiri. Bukan hanya jual bahan baku ya. Bukan hanya jual bahan baku. Pertambahan nilai ya. Ya. Itulah. Artinya petani juga bisa memproduksi. Karena produksi itu artinya kan pertambahan nilai. Seperti apa misalnya singkong kalau dijual langsung ke pabrik, dibandingkan singkong itu diolah dulu di tingkat petani, kemudian baru dijual ke pabrik, itu jelas harganya lebih mahal. Kira-kira itu. Bagaimana
Mirza dan Jihan ini bisa memanfaatkan keunggulan komparatif Lampung di bidang pertanian, termasuk perkebunan di situ. Kemudian di situ ya. Ya, itu kan salah satu misi kan dari 3 misi. Ya, pertanyaannya kemudian ada Program kerjanya programnya itu nyambung nggak? itu ada tidak di program? Di Programnya breakdown sampai ada ke berapa program dia? Ada program kerja di sini? Belasan Mas, Ada mendorong belasan. investasi dan hilirisasi industri. Mungkin itu. Jadi apakah antara visi dengan program itu ngeling atau ada kesesuaian? Atau hanya sekedar Jangan-jangan tidak ada itu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Misinya bagus, misi kan nanti turunannya adalah program. Program turunannya adalah kegiatan. Kalau misalkan visinya bagus, meskipun masih di awang-awang, terus kemudian programnya tidak ada, kan sama aja bohong. Nah, makanya pertanyaannya adalah, apakah untuk menjawab itu ada di program? Nah, di sini ada nomor 1, mendorong investasi dan hilirisasi industri. Hilirisasi lagi, itu kan bahasa-bahasa yang sudah sangat pop, tapi kurang mengenakan itu kan hilirisasi. Terlalu elitis. Bukan terlalu elitis, itu sudah terlalu apa? Itu menjadi semacam inflasi ya, inflasi bahasa ini, inflasi istilah, hilirisasi. Itu kan gara-gara hilirisasi nikel dan lain-lain kan. Jadi semua seolah-olah ada dari pusat ke dari hulu ke hilir. Kemudian latah ikut-ikutan. Akhirnya kita buat program Prokambon kemudian pakai kata itu. Biar sama dengan pusat. Biar sama dengan pusat. Itu menurut saya kurang genuine lah. Itu kurang dalam tanda petik kurang. Kenapa sih nggak berani langsung menyelesaikan persoalan? Mungkin yang buat juga bukan di Mirza Jihan, yang buat mungkin juga timnya lah, tim ahlinya. Kenapa nggak berani menyelesaikan persoalan petani singkong di Lampung? Tapi kembali lagi ke ini, ke program. Coba kita cek, ada nggak itu dari penjabaran dari 3 misi itu apa saja? Ada program kerjanya belasan ini. Tadi yang mendorong investasi ya. Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Seperti apa menjadi lumbung itu juga? Kemarin sudah terjadi itu. Pada zaman Gubernur Alira juga seperti itu. Sama. Jadi lumbung sama. Tapi nggak jadi lumbung. Ya, lumbung kan istilah aja ya. Artinya buktinya kita juga tidak swasembada. Toh kita swasembada nggak Lampung ini? Masih ada impor juga toh? Masih ada impor. Artinya kan belum swasembada kan. Kita kan masih impor singkong juga. Ya. Impor singkong dalam bentuk pati. Oh, ya. Coba yang ketiga ini lebih seru lagi nih. Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa. Wih, ngeri. Apa ini Mas? Ekosistem. Ekosistem itu habitatnya dulu itu mungkin digitalisasi. Digitalisasi mungkin. Digitalisasi. Tapi digitalisasi di desa kan juga membahayakan juga. Apa bahayanya? Apa? Judi online. Cobalah dicek. Ya, salah satu yang membuat judi online marak itu adalah karena digitalisasi itu. Cobalah cek. Main slot ya? Ya, main slot dan lain-lain. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi. Belum yang porno-porno ya? Kalau porno itu bisa diatasi, itu soal mental. Tapi yang judi online itu kan, wah lumayan membahayakan. Ini persoalan saya soal judi online ini. Dan ini berkaitan dengan soal digitalisasi sampai ke desa. Kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah. Pariwisata, oke. Kalau objek wisata, alam terutama ya, kita nggak perlu ragukan lah. Persoalannya itu pernah nggak dirawat? Ada sentuhan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota nggak meningkatkan? Setahu saya Mas, pariwisata yang ada di sini tumbuh sendiri tuh. Ya, secara alami masyarakat atau pemilik modal yang menumbuhkan itu, mengembangkan itu. Saya kasih contoh ya Mas. Beberapa teman dari luar Lampung mau ke Waikambas. Dia tertarik, waduh karena wisata di hutan tuh. Dia tanya, nginap di mana ya? Jalan ke sana, terus kami mau ke sana itu apa yang bisa diambil? Cuma melihat gajah. Gak jadi lagi tuh datang. Pantai kita luar biasa banyaknya. Bagus-bagus. Cuma satu yang menjadi daya tarik sampai internasional. Pantai Tanjung Setia, Krui. Dan itu swasta semua. Sentuhan pemerintah di situ di mana? Oke, zaman Pak Sarudin gubernur, dibuka itu akhirnya bandara. Oh, itu luar biasa. Walaupun saya ingat waktu itu diakal-akali sebenarnya. Dengan dalih mengantisipasi kalau tsunami, sehingga gampang evakuasi dan sebagainya, dan memberikan bantuan. Tetapi efeknya luar biasa. Itu bisa lebih mudah pakai untuk turis kita bisa datang ke sana.
Selebihnya itu tumbuh sendiri. Wisata-wisata yang lain di pantai kita, coba mulai dari mana ke mana itu? Pahawang. Itu swasta semua, Mas. Tumbuh sendiri. Lalu di mana sentuhan-sentuhan pemerintah daerah? Provinsi maupun kabupaten kota. Ya, itulah masalah hampir di semua daerah ya. Ketika kampanye, itu kan pasti urutannya kan visi, misi, program kerja, di bawahnya kegiatan atau proyek. Yang jadi persoalan kita itu kan baik di Pemda, di DPRD, orientasinya bukan orientasi program, orientasinya proyek kegiatan. Nah, inilah yang membuat bias program itu kadang-kadang belum tentu terwujud karena orientasinya proyek. Yang penting saya udah ngerjakan proyek ini untuk mewujudkan program ini. Nggak tahu di bawah sini proyeknya ada hancur-hancuran. Kenapa hancur-hancuran? Ya banyak potongan sana sini, pajak sana sini. Sudahlah. Potongan itu maksudnya? Dana publik katakan tadi yang 70% untuk dana rutin ya, untuk kepentingan birokrasi. Yang masuk ke rakyat ya katakan 60-40 atau 70-30, yang 40 itu betul-betul masuk ke rakyat, itu pun dipotong sana sini. Artinya orientasinya kan orientasi proyek. Belum tentu program kerja semua di situ itu bisa tercapai. Nah, itulah makanya seharusnya dalam penyusunan anggaran, politik anggaran itu kembalilah kepada visi misi. Kadang sering lupa. Kalau tahun pertama oke lah ya. Kadang tahun kedua lupa, tahun ketiga lupa. Tahun keempat lain lagi ceritanya. Tahun keempat biar kita pilih lagi gimana gitu. Biasanya. Tapi kalau Mas Fit menyerahkan itu, saya justru tidak ke situ. Gimana Mas? Karena kan saya sudah baca itu dari belasan Program kerja. breakdown atau pengejawantahan dari 3 misi itu. Itu tidak kita kan salah satunya yang misi pertama apa tadi? Mendorong investasi. Oh, yang kedua pendidikan. Mewujudkan yang dari misi. Ya. Meningkatkan SDM yang unggul dan produktif. SDM yang unggul dan produktif itu kan mengandaikan ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan mungkin pelatihan yang untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena itu juga menjadi problem, itu yang menjadi salah satu parameter untuk menentukan IPM, untuk mendongkrak IPM. Dan pertanyaannya adalah, justru di sektor itu, di misi itu, penjabaran di program itu kurang. Ya nggak ada itu di sektor sama sekali itu nggak ada. Itulah menurut saya, justru itulah menurut saya berharap dari belasan program yang di breakdown atau yang diturunkan dari misi itu dikancah ulang. Itu dikaji ulang oleh tim atau nanti gubernur dan wakil gubernur baru mungkin dengan tim ahlinya membahas itu ulang. Karena kalau tidak, ini semua masih banyak yang mengambang nih. Dari 10 program ini masih banyak yang masih ngawang-ngawang gitu loh. Ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama karena terburu-buru. Yang kedua karena pasangannya udah yakin menang. Jadi ini nggak penting. Ya udah deh, nggak usah saya baca lagi deh. Tapi kalau misi dan program kerja menjadi tidak penting dan bukan acuan pemerintah untuk melaksanakan, dan ini janji loh Mas. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mengukur dia 5 tahun bekerja berhasil atau tidak? Kan dari sini. Dari mana? Dari visi misi dia ketika dia berkampanye. Tapi ya janganlah visi misi itu menjadi alat dalam tanda petik ya, menjadi pintu untuk bunuh diri. Bunuh diri dalam arti gini loh. Sebetulnya ini tidak mampu dilaksanakan, tetapi karena sudah terjebak, sudah terlanjur diucapkan visi misi itu dan janji itu, akhirnya dilaksanakan. Akhirnya apa? Akhirnya kebabaran. Dalam arti ya berantakan. Mau menggolkan sesuatu yang besar, tapi dananya tidak ada. Ya susah. Yang paling real misalkan secara nasional kan apa? Makan bergizi gratis. Itu menurut saya adalah bunuh diri dalam tanda petik Prabowo. Loh, itu kan satu hal yang seperti menggarami laut lah. Hil yang mustahil.
hal yang mustahil. Ya, tapi itu mungkin menjadi janji kampanye yang mau nggak mau harus diwujudkan. Ya. Memang kecil ya, anggaran kan baru 10.000 kan, kalau nggak salah per porsi per anak. Tapi kalau dikalikan sekian juta kan jadi sangat besar, sekian triliun kan. Tiap hari loh. Iya, tiap hari itu. Bukan berarti kita tidak mendukung program itu, tidak. Tapi kan itu sebetulnya sudah bisa di-cover atau bisa diatasi oleh orang tua mereka itu. Lebih baik bukan makan bergizi gratis, tapi pendidikan gratis. Gitu loh. Pendidikan gratis bagi seluruh siswa misalkan, atau siswa kurang mampu. Itu saja dulu. Itu lebih relevan ya. Ya, maksud saya, itulah janganlah dicontoh di Lampung. Artinya janji yang bagus itu ya harus diwujudkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah janji-janji dan 3 visi ini sudah dianggap bagus? Nah, kalau kurang bagus, ya diperbaiki. Artinya nggak ada salahnya misalnya, ternyata dari belasan program turunan dari misi itu, Hanya bisa dilaksanakan ini dulu. iya, ternyata banyak yang tidak berbunyi, tidak bisa diimplementasikan. Ya harus dicoret kan, harus direvisi. Mestinya program apa. Itu disesuaikan dengan problem kita. Gitu. Dan kemampuan kita. Ya kemampuan. Kalau enggak ya nanti ya akhirnya akan terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Janji muluk ketika kampanye, ketika terpilih akhirnya tidak bisa memenuhi janji itu, kan itu sudah sering terjadi kan seperti itu. Ya jadi nggak salah toh revisi, toh nggak mungkin lagi udah terpilih kok, udah akui saja, oh ini ternyata tidak bisa dilakukan, nggak salah toh. Oke, kita dorong tuh. Masih banyak yang bisa, saya yakin itu bisa dilakukan dan itu sah. Kalau kebanyakan Mas nggak mampu, terlalu banyak loh Mas, dan mengawang-awang juga. Ya yang real saja dari tiga misi itu, kan udah ada 3 misi, direalkan aja. Misalnya nih, menginisiasi lumbung energi terbarukan, renewable energy, itu di tingkat nasional aja pun sampai sekarang terseok-seok. Lumbung energi kan misalkan panas bumi kan, dan kita tahu lah panas bumi di Lampung itu banyak yang ada di Taman Nasional. Dan yang itu terbarukan loh, ya, energi terbarukan. Salah satunya itu kan panas bumi, dan itu tidak bisa ngapa-ngapain karena itu ada di otoritasnya Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi memang harusnya ini visi misi ini itu diperbaiki lagi lah. Karena kalau nggak diperbaiki, itu ribet penilaiannya nanti. Parameternya apa? Program pendidikan itu nggak ada di situ. Sama sekali nggak ada. Nggak ada toh. Hanya ada nyenggol dikit lah. Nyenggol dikit karena kita tafsir saja. Penguatan ketahanan keluarga. Itu ngawang-ngawang itu. Itu menyangkut gizi barangkali apa gitu, pendidikan. Ya, baru mendukung prestasi pemuda dan olahraga. Ini bahasanya udah pasti Mas. Masa berprestasi nggak kita dukung? Udahlah, diperbaiki lagi aja itu. Generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya. Opo iki. Saya jadi ingat ini, Mas bilang kita revisi aja, lakukan apa yang bisa dan prioritas lah mana yang. Ingat nggak? Prioritas yang bisa menjawab problem utama di Lampung. Jangan seperti pemerintah terdahulu di tingkat pusat misalnya. Saya ingat betul Presiden Jokowi yang pertama dengan JK, kemudian yang kedua dengan Pak siapa? Yang Presiden dengan Bapak Ma'ruf Amin. Yang pertama, Nawacita Mas. Saya bedah. Itu program laut. Wah, ada 4 yang menyangkut laut. Yang mana itu? Itu sampai sekarang nggak ada. Ada. Apa? Memakai laut. Revolusi mental. Revolusi mental. Ya itulah ya. Itu namanya program atau semboyan-semboyan yang terlalu besar, yang terlalu terlalu wah dan nggak mampu menjangkau. Tapi tidak bisa diimplementasikan. Yang paling nyata itu adalah misalkan kalau kita korek dari pemerintah pusat ya, revolusi mental. Yang mau direvolusi apanya? Revolusi mental kan harus dari diri sendiri dulu toh. Diri sendiri itu siapa? Ya pelaksananya dulu, penyelenggaranya dulu. Kalau tingkat pucuk, tingkat pusat ya mestinya kalau tingkat pusat kan presidennya dulu kan. Kemudian kalau tingkat daerah ya mestinya ada kepala daerahnya dulu kan, revolusi mental. Itu terjadi nggak? Ya tidak. Karena kalau itu terjadi ya itu seperti bunuh diri juga kan. Iya. Itu. Terus kemudian ada lagi Mas. Dulu pernah ada program biar populer misalkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dipangkas. Terus kemudian tidak boleh menyelenggarakan kegiatan OPD itu di hotel. Buktinya apa? Perjalanan dinas tetap lancar dan kegiatan-kegiatan yang remeh-temeh pun
dilaksanakan oleh UPD di hotel. Padahal itu bisa dilaksanakan di kantor gubernur misalkan, atau masang taruh di kantor mereka masing-masing. Tapi harus di hotel. Kenapa di hotel? Karena kalau di hotel itu gampang gitu loh. Gampang keluarnya, dan mungkin juga ada fee-nya dan lain-lain. Itulah mental-mental seperti itu menurut saya harus diubah. Oke, tapi begini. Ini memang harus bukan hanya dievaluasi, Direvisi lagi, dirombak. karena Karena apa? Mumpung yang dengar visi misi dan program ini baru orang sedikit. dan hanya pada debat kandidat aja. Paling kan hanya debat kandidat dan di sidang Hanya lalu kan, tepuk debat tangan yang kandidat penting. dan sidang di DPRD. Tapi yang kedua dipublikasikan lewat promosi pers lah. Ya. Siapa Tapi yang- kan kalau di panggung kampanye paling isinya dangdut. cewek dangdut. Nunggu itu. lu, ini udah nggak usah visinya, dangdut aja gitu ya. Dangdut aja gitu. Biasanya. Masa kampanye kok visi saya ini. Tapi gini loh Mas, nggak fair juga. Kita harus fair. Kan nggak bisa gubernur, wakil gubernur sendiri bekerja. Katakanlah bersama, kompak nih. Gubernur, wakil gubernur, dan seluruh bupati, wali kota, seluruh Lampung nih kompak nih. DPR-nya gimana? Kita rakyat, wakil kita DPR loh, DPRD provinsi. Mereka yang harus menjaga-jaga ini, ya, menjaga-jaga agar tidak melenceng dari itu. Bagaimana? Itulah yang saya sebutkan tadi. Modal awalnya adalah punya potensi untuk mengkooptasi DPRD. Tapi itu juga bisa menjadi kekuatan, Mas Bid, jangan salah. Kekuatan misalkan apa? Untuk merevisi atau membenahi program. Program yang tidak berbunyi, program yang tidak peluangnya untuk tidak berjalan, ya diganti saja. Tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, yang tidak menjawab persoalan, dihilangkan saja dan diganti menjadi program yang lebih operasional itu loh. Kan ada di situ program yang mengawang-awang. Problem kita itu kan adalah IPM yang rendah. IPM itu berkaitan dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan kesehatan, dengan apa? Dengan akses, dengan pengangguran terbuka itu. Itu yang harus menjadi fokus itu loh. Harus dijawab itu lewat program yang lebih real, dan itu bisa mengajak para anggota dewan. Itulah pentingnya ya, program itu jangan ngawang-ngawang. Yang menginisiasi apa kayak mendorong ini, hilirisasi ini, bikin program ke depan, bikin 1000 WC umum. Lebih bisa diukur. Misalnya ini. Yang real-real aja yang mudah diterima. Kalau seperti ini, waduh, lelek-lelek saya yang di desa nggak ngerti menginisiasi program energi terbarukan itu apa gitu kan. Mereka tahu nggak? Terbarukan itu misalnya nggak lagi minyak tanah jadi gas, habis gas ya jadi kayu bakar, itu jadi baru gitu. Baru ganti kayu baru. Itu yang dimengerti mereka gitu ya. Nah tetapi Mas, lagi-lagi DPR kita ini bukan udah sangat mendesak, urgent. DPR kita itu kerja mengawal untuk kebutuhan rakyat. Yang milih mereka itu ya kita loh. Tapi masih kerja lah mereka lah. Kerja yang untuk ini agar sesuai program kerja gubernur, wakil gubernur dengan kebutuhan rakyatnya. DPR mengawal itu. Kalau melenceng, pecut. Nggak boleh Pak. Walaupun mereka yang memilih itu dan partainya ikut mendukung. Kan ada. Kerjalah Bang. Selalu mereka mengatakan begini. Ketika saya sudah menjadi pejabat negara, maka hubungan saya dengan partai terakhir. Sekarang saya berhubungan dengan rakyat. Buktikan. Itu dengan partai. Bagaimana dengan keluarga kita, dengan orang tua dan anak, kalau anak kita atau orang tua kita berbisnis, itu juga menjadi pertanyaan juga tuh. Lah kan kepentingan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selalu mereka mengatakan jangan menjilat ludah sendiri. Coba buktikan. Ya, saya yakin Mas. Dan ini bukan hanya keyakinan semata tanpa fakta. Di berbagai daerah, katakanlah nggak usah belahan dunia deh. Berbagai daerah, jika pemimpinnya, anggota DPR-nya bekerja betul-betul untuk rakyatnya, kebutuhan rakyatnya, dipilih lagi tuh. Nggak mesti pakai money politik segala, dipilih lagi. Kita ingat loh,
Saya ikut merasakan, walaupun saya juga yang kecewa. Saya nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Partainya juga saya nggak ini, ya kan? Karena saya lihat dia, wah ini tulus, baik, sungguh-sungguh, bukan berasal dari keluarga yang wah, bukan keluarga sultan. Tulus dan berhati Tulus mulia. dan berhati mulia. Kita pilih. Ada kaitannya. Wah, jadi curhatnya Bang Ucok. Terus yang kedua juga, diberesin tuh jalan tol, jalan sampai ke gorong-gorong. Wah ini baru benar. Belakangan saya kecewa juga. Rusak-rusak demokrasi. Ya, lo ini contoh. Contoh maksud saya dipilih. Saya batuk nih, gara-gara Bang Ucok cita. Tulus, suci dan berhati mulia. Dipilih toh. Itu bukti loh Mas, itu bukti loh. Dan siapa yang mendompleng bersama Jokowi kita ini mau jadi anggota dewan kayak dia mau jadi bupati kayak asal nemplok tuh nama Jokowi, jaminan mutu dipilih tuh Mas. Itu buktinya loh. Jadi Mirja dan Jihan jika betul-betul bekerja, perhatian, dekat dengan rakyat, melihat, merasakan kebutuhan rakyat dan dicari solusinya, saya yakin mereka akan dipilih lagi dan dekat dengan masyarakatnya. Lagian kan dua-duanya Mas, Mirja, Jihan, dua-duanya asli loh. Jihan setahu saya dari Lampung Timur, dari keluarga yang bukan keluarga sultan juga, ya. Mirja, saya kenal orang tuanya, saudara cukup dekat secara personal melihat ini, ya. Mereka Lampung, dari Lampung, lahir di Lampung, besar di Lampung, sekolah di Lampung, menjadi gubernur. Kurang apa lagi? Artinya mereka merasakan betul dan tahu betul sebenarnya mau dibuat seperti apa gaya Lampung ini, ya kan? Punya kekhasan, punya brand sendiri deh. Tapi kalau saya paling real ya, paling nyata itu yang paling mudah adalah kaitan dengan SDM, itu adalah soal pendidikan. Oke. Benahin saja masalah pendidikan di Lampung, terkait dengan misalnya sekolah gratis, penyertaan BOS, dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Itu diwujudkan saja. Berapa sih penyertaan BOS provinsi? Karena dia seorang nakoda atau dirijen para bupati wali kota, harus dicek tuh. Berapa sih penyertaan dana BOS kabupaten kota di Lampung? Karena selama ini ada dana BOS, itu faktanya pungutan masih banyak. Dan itulah sebabnya saya termasuk orang yang menolak keras makan bergizi gratis. Karena apa? Ada makanan bergizi gratis yang nilainya 10.000 per anak ya per hari. Kalau dikalikan 6 hari kan berarti berapa tuh? 60.000 ya. Tetapi itu gratis ya dari pemerintah. Tetapi faktanya para orang tua siswa masih membayar uang pungutan itu. Itu yang memberatkan. Menurut saya itu dulu benahin lah persoalan pendidikan, tingkatkan mutu pendidikan, barulah kita ngomong yang lain-lain. Karena masalah pendidikan ini menjadi faktor penting untuk bisa meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusia. Itu yang paling mendasar. Menurut saya paling mendasar itu. Oke, itu nanti soal pendidikan saya kira ini panjang. Wah, itu sangat mendasar sekali. Karena saya agak kecewa karena di dalam program itu tidak muncul ya. Tidak ada di situ. Dan hanya sekedar angin lalu saja. Iya ada, tapi masih mengawang-awang gitu loh. Kita bikin sesi khusus tuh Mas. Membedah pendidikan kita, guru, infrastruktur dan sebagainya ya. Yang lain Mas, selain pendidikan, nanti itu kita khusus. Selain pendidikan tuh yang pertama, kakak Lampung ini kan udah terkenal di luar. Terkenal bagusnya Pak, nggak bagusnya Mas? Terkenal begalnya. Janganlah. Enggak, faktanya memang begitu. Jadi di Tangerang, kan di sana banyak pabrik, orang-orang Lampung ke sana. Ketika dia ditanya, dari mana kamu? Dari Lampung. Mereka nggak mau terima. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Ini fakta loh ini dari teman-teman saya sendiri yang bukannya itu termasuk kos juga begitu katanya. Iya, orang kos menerima kos kecuali Lampung. Ya bukan maksudnya kalau ditulis. Kalau ada dari Lampung dihindari lah. Agak hati-hati. Ya. Gitu. Nah itu artinya apa? Keamanan Lampung ini nggak terjamin. Di sini kan Polda sudah ada, masing-masing Kapolres sudah ada, sampai di polsek-polsek. Nah, sampai Babin Kamtipmas, sampai Babin ya. Itu dimanfaatkanlah harusnya di gubernur itu menjadi jerigen lah disitulah. Jerigen bukan dirijen Mas. Bukan jerigen ya. Dirijen. Dirijen, nah, jadi konduktor lah kira-kira gitu. Dan
Jangan semua pertemuan dengan Polda itu hanya pada saat seremonial aja, tapi juga secara rutin, mungkin Muspida kalau dulu ya. Forkopimda sekarang. Ya, kalau sekarang Forkopimda ya, itu ketemulah rutin. Ini secara bulanan, ini bahas ini. Oh, di sana banyak begal, di sana banyak kasus pencurian, di sana banyak perampokan. Ini yang nyata di daerah itu kan keamanan, Bang. Sekarang ini orang punya uang susah di daerah itu. Susah yang susah, yang mudah juga banyak. Nggak punya uang, mereka hidupnya susah karena nggak punya uang. Punya uang pun susah karena selalu menjadi dihantui ancaman perampokan misalnya. Nah, inilah keamanan ini juga harus jadi fokus juga bagi pasangan Mirza Jihan ini. Jadi jangan dilepas-lepasin saja ke Urusan polisi lah, kalau urusan keamanan polisi, gitu ya. mau apa, mau dirampok, mau apa, urusan kalian lah Polda, misalnya begitu. Jangan dilepas. Karena ini daerah dia ya. Ya. Saya rindu, Mas. Saya belum, sampai sekarang saya belum ketemu. Ada nggak satu daerah di Lampung ini yang berani mendeklarasikan dirinya, desanya, daerahnya, daerah aman dari begal, aman dari kejahatan, aman dari kriminal. Daerah, ada nggak? Tidak ada, tetapi ada daerah yang relatif bisa dikatakan paling aman. Lampung Barat. Ada juga, Mas. Itu saya nggak bisain. Perampokan dulu zaman kopi, Mas, sampai dibunuh. Itu zaman dahulu kala. Tapi secara umum sekarang ini ya Lampung Barat bisa dikatakan daerah yang aman. Yang maksud saya di situ, Mendeklarasikan diri ya. mendeklarasikan diri artinya ada komitmen dari semua orang di sana, pemimpinnya, aparatnya, warganya, menjaga agar tidak terjadi di sini kriminalitas kejahatan, agar orang betul-betul aman datang. Ada nggak daerah di sini? Nggak ada. Bahkan yang terjadi justru adalah memelihara, seolah-olah dipelihara loh image atau citra sebuah daerah menjadi daerah yang keras atau daerah yang rawan. Contohnya apa? Contohnya Jalan Sum itu aja. Jalan Sum, Jalan Lintas Sumatera, ya. Kan ada beberapa titik yang rawan kan? Dan yang paling sering disebutkan daerah misalkan daerah Tegineneng, daerah Maskar. Apa ada selama ini? Selama ini apa kepala daerah yang mengatakan bahwa saya jamin kalau lewat daerah itu aman? Kan tidak ada. Malah ditakut-takutin, Dan itulah yang terjadi, yang menjadi para sopir itu sampai hari ini takut kan itu. Ketika jalan tol tarifnya naik, terpaksa mereka harus lewat Jalan Sum, sementara Jalan Sum ada di beberapa ruas masih terjadi kriminal. Selain pungli ya, itulah. Jadi memang akan membuat susah. Oleh sebab itu menurut saya, memang saya setuju dengan Bang Sapam tadi, harus ada komitmen penegasan atau mendeklarasikan diri bahwa saya jamin Lampung aman. Masalahnya berani dan bisa nggak? Iya, di komitmen itu kan komitmen dulu, baru jaga sama-sama. Ya. Kalau tidak ada satu daerah, bisa mungkin dicobalah dilakukan mulai dari RW atau RW kami aman. Anda pokoknya nyaman di sini, berusaha, gak bakal ada kriminalitas, bakal gak ada gangguan segala macam, gitu. Kenapa tidak gitu loh? Nah, terobosan-terobosan yang nakal, tanda petik seperti ini sebenarnya kita harapkan dari anak muda yang dua ini. Yang tidak biasa-biasa aja. Kalau udah biasa-biasa yang lalu mah, sama aja nih dengan yang lalu. Iya, Mang. Harus ada, betul, bahwa harus ada terobosan, harus ada bedanya dong. Mereka anak-anak muda dengan yang pemimpin yang sebelumnya kan. Sebenarnya juga muda juga. Apa nggak mudanya misalkan Ridho kan muda. Arinal. Nuni, ya Pak. Pasangan kan Nuni muda. Tapi ini Nuni wakil ya. Mas saya juga muda semangatnya. Ya saya. Nah itu kalau saya memang muda. Karena visinya muda semua deh. Saya pemuda. Bukan ke masa lalu. Pokoknya masih 28 tahun masih muda. Nah itulah, anak-anak muda ini kan harus kreatif. Kalau masyarakat itu kan tinggal apa maunya pemerintah sih. Mau pajak dinaikin, ya manut. Terpaksa. Mau diapain lagi? Itu terpaksa manut. Harga LPG naik, manut. Kan
nggak ada pilihan lain bagi masyarakat. Apatis sekali udah Mas. Sudah apatis, betul. Udah jangan-jangan sudah apatis ya, janganlah sampai apatis. Masa kita punya pemimpin baru, nggak punya harapan baru, tapi kita lihat. Tapi ada satu hal, Mas. Nggak fair juga kita mendorong, mengkritik pemerintah. Woi kalian begini-begini, DPR juga kita kritik, oligarki kita kritik. Pers bagaimana? Kenapa? Dalam sistem publik, ruang publik, ini ruang publik Mas, kepublikan ada 3 elemen. Ada negara, ada market, pasar, bisnis, yang ketiga civil society, masyarakat sipil. Kan 3 elemen ini. Negara tidak boleh berkolusi dengan oligarki sehingga korban rakyat. Negara tidak boleh terlalu jauh berkolusi dengan rakyat sehingga merusak market. Market dan rakyat tidak boleh saling berkota sehingga meruntuhkan ini. Pers di mana? Pers berada di tengah-tengah. Agar segitiga sama sisi antara negara, pemerintah, dengan bisnis dan rakyat ini selaras. 3 sama sisi ini. 3. Persoalannya, apakah pers kita itu di Lampung lah katakan itu sudah bisa menjalankan itu atau kelihatannya salah? Mas berdua ini Kenapa? Masih dulu lah. ini otokritik loh. Ya, maksudnya kalau dari, ini berdua nih. kalau dari saya begini ya. Kita ngomong pahitnya aja nih ya. Ngomong pahitnya aja. Jadi PES 2025 atau 5 tahun terakhir ini atau tariklah 10 tahun terakhir ini itu berbeda dengan PES ketika awal reformasi atau PES zaman Orde Baru. Ya, ngomong soal PES di Lampung saya harus jujur ya, tapi pahit nih. Dan jangan marah ya. Memang pahit itu, obat itu pahit Mas, tapi menyehatkan. Nah, saya mohon Bang Sabah Mas Yud jangan marah. Jadi PES Lampung ini sebenarnya bukan hanya PES Lampung, PES secara nasional itu sedang tidak baik-baik saja. Era reformasi itu memberikan kesempatan tumbuhnya PES. PES itu menyamur, perusahaan PES, maksudnya perusahaan PES ya. Gak ada lagi hantu siup. Nggak ada hantu siup. Itu semua orang punya hak untuk mendirikan perusahaan PES, terutama adalah online. Dan terjadi yang namanya inflasi media PES atau media yang mengaku PES. Di Lampung saja inflasinya luar biasa. Di Lampung itu ada ribuan. Harus buka lagi datanya di Dewan PES. Lampung itu adalah daerah atau provinsi paling banyak media online-nya di Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Jogja kalah sama Lampung. Itu kan juga menyebabkan jumlah wartawan kan banyak banget. Artinya wartawan bisa lebih dari 3.000 mungkin ya di seluruh Lampung. Karena setiap kabupaten kota itu ada ratusan wartawan. Berarti bukan lagi inflasi, Mas. Depresi. Itu. Nah, persoalannya adalah kemudahan untuk mendirikan perusahaan PES itu tidak diimbangi dengan kualitas atau peningkatan sumber daya manusia, Terutama wartawannya. Dan secara ekonomi, akibatnya apa? Akibatnya adalah PES itu justru banyaknya PES itu bukan seperti kita dulu zaman Orde Baru bisa memantau atau bisa mengkritik pemerintah sebagai pilar keempat demokrasi, tapi justru menjadi beban. Kenapa beban? Karena dari ribuan itu kan akhirnya mendapatkan dana harus mau nggak mau kan lewat pemerintah daerah tuh. APBD-nya. APBD kota, kabupaten kota tersedot ke sana. Belum ke desa-desa. Kalau kita terisik lagi dari ribuan itu mungkin kalau diperas lagi mungkin nggak akan sampai ratusan mungkin. Itu dan itulah yang melahirkan banyak media, orang nyebutnya mungkin media abal-abal lah ya. Tapi media abal-abal ini juga salah kaprah, salah pemahaman. Seolah media abal-abal adalah media yang misalkan wartawan tidak pegang sertifikat kompeten dari Dewan PES. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi media abal-abal atau wartawan abal-abal itu lebih kepada sikapnya atau profesional tidaknya. Bisa jadi media itu, si wartawan itu punya sertifikat UKW, tapi dia melakukan praktek yang di luar pekerjaan-pekerjaan wartawan, pekerjaan-pekerjaan PES. Itu juga termasuk media abal-abal. Dan di Lampung ini lumayan parah. Lumayan parahnya biasanya media-media yang seperti itu juga menyamar atau nyaru sebagai
aktivis LSM. Dan itulah yang kemudian banyak beraksi atau beroperasi di daerah-daerah ke sekolah-sekolah. Enggak, logika saya, Mas. Kalau tumbuh subur sampai ribuan tadi, berarti mereka hidup dong. Hidup. Siapa yang menghidupi Yang ini? menghidupi pemerintah daerah. Karena faktanya mereka pemerintah daerah karena apa? Ada anggaran porsi yang ada di sana. Jadi mereka itu dihidupi pemerintah daerah Ya, agar agar bisa hidup. Loh. Agar bisa beroperasi. Begini. Logika saya sebagai seorang wartawan dan menjadi pedoman ketika menjadi wartawan itu adalah wartawan itu fungsinya kontrol. Ada edukasi di sana, ya. Kemudian ada menghibur. Menghibur ini bukan menyenang-nyenangkan, ya. Menghibur itu memberikan harapan juga pada publik yang baik-baik atau terobosan. Ini bagian dari hiburan, Mas. Fungsi kontrolnya terhadap pemerintah biasanya menjadi melemah jika mereka diberikan anggaran. Akhirnya menjadi tidak ada. Bukan melemah, lemah dengan sendirinya. Artinya ingin justru kalau dulu kan zaman Orde Baru kita protes karena kita dilemahkan, kita ditekan, kita disensor. Kalau sekarang tidak. Sensor itu dilakukan secara mandiri, secara Swadaya. Bukan swadaya, swakarsa. Oh, jangan kritik itu Ya iya, karena kita sudah bekerja dari sana. Karena kita sudah bekerja sama, kan begitu. Benar gitu, Mas. Seharusnya pers itu betul bahwa tadi dikatakan harus berdiri di tengah, dan yang lebih penting lagi sebetulnya dalam persoalan ini inflasi jumlah wartawan dan jumlah media udah depresi, ya. Depresi itu. Itu kembali lagi kepada organisasi pers masing-masing yang memayungi. Satu, apakah kalau dia misalnya sudah memegang sertifikat UKW, uji kompetensi, apakah bisa dicabut itu? Misalnya kan gitu. Satu itu. Dan apakah sudah pernah ada misalnya di Lampung yang lembaga pers, organisasi pers yang mencabut kartu UKW itu? Dan seberapa banyak? Dari sekian banyak wartawan itu sudah berapa sih yang dicabut? Satu. Yang kedua, kembali lagi kepada integritas. Ini yang tidak sulit diukur ya. Kembali lagi kepada integritas sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Integritas artinya ngomongnya A ya, perbuatannya A. Jangan ngomongnya A, perbuatannya B, C, D, dan seterusnya. Itu urusan hati. Tapi justru inilah yang jadi ukuran. Layak atau tidak, itulah yang jadi ukuran. Saya masih pantas nggak sih jadi wartawan? Kira-kira begitu. Dan barangkali ya Mas Oyos ya, bisa juga atau dilaporkan kalau memang sudah bisa. Pada indikasi pemerasan. Bisa atau kalau begini soal pemerasan, jadi wartawan itu sebetulnya yang jelas-jelas melanggar etik itu memang itu Dewan Pers. Bukan Dewan Pers, melanggar organisasi. Yang sudah mengarah ke kriminal bukan urusan Dewan Pers lagi, sudah urusan polisi. Nah, masalahnya polisi yang tidak tahu itu gitu loh. Mereka susah membedakan antara wartawan yang benar-benar dengan wartawan yang sebetulnya bukan wartawan yang menyaru atau menyamar sebagai wartawan. Karena mereka juga punya kartu pers juga itu loh. Susahnya di situ. Jadi ini sangat mengkhawatirkan buat saya sebagai wartawan yang tidak pernah merasakan yang seperti itu ya. Tapi ada hal yang agak ambigu menurut saya, Mas. Di tengah maraknya pers, sampai ribuan, sampai depresi lah di atas inflasi itu, tumbuh begitu nih. Saya justru mencatat bukannya kebebasan pers, indeks kebebasan pers di Lampung itu termasuk yang paling rendah. Loh, bagaimana tumbuh banyak tapi justru itulah. Jadi kondisi terakhir indeks kebebasan pers di Lampung 2024 itu merupakan gambaran yang terjadi setahun sebelumnya, artinya selama 2023. Itu nomor 2 paling bawah setelah Papua Barat. Itu artinya apa? Artinya itu sangat buruk, sangat buruk. Kita jauh kebebasan pers kita itu nggak bagus lah. Tapi itu indeks kebebasan atau indeks kebebasan pers itu tidak hanya didasarkan pada wartawan atau media tidak bebas untuk menulis atau memberitakan, bukan hanya itu, tapi berkaitan dengan unsur politik, budaya dan ekonomi.
Gitu loh. Ekonomi termasuk tadi bagaimana kebergantungan media terhadap pemerintah daerah misalkan, atau terhadap narasumber tertentu misalkan, itu juga menjadi alat ukur. Alat ukur artinya pers ini tidak lagi bebas mengekspresikan ini, tulisannya tidak mengkritik, tidak lagi menggambar, karena dia sudah dapat apa-apa dari oligarki, sudah ada mayem dibuat oleh pemerintah daerah gitu. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan 100% pemerintah daerah. Media, wartawan harus mau mengkritik dirinya sendiri. Bahwa indeks yang sangat rendah itu, yang tidak bagus itu juga ada faktor para wartawan, para jurnalis, sama aja ya, para pemilik media, ya terutama para pemilik media lah yang ada di Lampung. Oke, jadi maaf ini, kita sama-sama wartawan, seluruh wartawan yang ada di Lampung. Kita jaga Lampung ini, kita kritik. Kritik itu bukan untuk meruntuhkan pemerintahan, atau kita tidak suka, tetapi untuk menyehatkan. Ibarat pil pahit, pil itu pahit, kan menyehatkan. Kembalilah ke kita. Pers itu untuk membangun ini, membangun Lampung ini. Mirja Jihan sebagai gubernur ke depan, termasuk DPRD, provinsi, kabupaten, kota, yang sudah kita pilih. Kalau tidak kita kritik untuk membangun Lampung agar kembali on the track, on the right track, hancur di Lampung. Apa yang kita wariskan? Apa yang kita banggakan sebagai pers, Mas? Kalau tidak membawa perubahan. Iya toh? Jadi kita harus kembali. Suar, kami punya komitmen agar tetap di jalur yang benar. Pers yang benar. Kritik harus jalan. Apapun iming-iming di luar dan segala macam. Sepanjang itu akan mengganggu independensi kami dan melemahkan kritik kami akan tolak. Ini komitmen kita bersama. Suar ini harus menjadi cahaya dalam kegelapan. Katakanlah Lampung ini sedang gelap gulita karena persnya sudah sedemikian. Tidak gelap gulita lah, agak remang-remang lah mungkin. Gelap gulita, sekarang ada Suar. Kita harus punya komitmen agar Suar ini memberikan cahaya. Mudah-mudahan cahaya ini akan melebar kemana-mana. Saya kira itulah inti perbincangan kita. Kita kawal terus Gubernur Lampung, Mirja dan Jihan agar kembali track untuk membangun Lampung. Kita kritik, kita dorong terus DPRD-nya betul-betul menjadi DPR yang pantas menjadi wakil rakyat. Dan pers kembali ke track, ya, kembali track untuk mengawasi ini semua. Itulah hasil perbincangan kami. Sampai jumpa pada isu-isu berikutnya. Salam Suara.